lebih nggak apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat berjumpa lagi sama Pak Fat. Yang kelas 2 kemarin diajar sama Pak Uda ya. Sekarang di kelas 3 Mbak I yang ngajar Pak Fat ya. Dulu di kelas 1 sama Pak Fat apa? Nah ini sekarang berjumpa lagi sama Pak Fat di kelas 3. Anak-anakku semuanya sudah kenal sama Pak Fat dong? Dan oh iyalah, oke. Oke. Tetap bahagia sang ya, meskipun dalam kondisi tidak bertatap muka di rumah ya, selalu tetap senyum, selalu bahagia ya. Anak-anakku semuanya, di kelas 3 ini sayang, apa yang mau kita pelajari ya, Pak Fat sampaikan dulu selama nanti setengah tahun dulu, 1 semester ini ya, mulai dari bulan ini sampai Desember insya Allah kita akan belajar tentang apa ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang surat An-Nasr ya, surat An-Nasr sudah paham semuanya ya. Terus yang kedua kita akan belajar tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, Allah yang menciptakan segala-galanya. Nanti kita akan belajar itu semuanya. Terus yang ketiga, kita belajar tentang akhlak, adab ya, agar kita memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik ya, punya tata krama, punya sopan santun ya. Bukan saja kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi juga sesama manusia. Tapi di kelas 3 ini kita akan belajar tentang 3. Yang pertama tentang sikap atau sifat tawadhu, yang kedua ikhlas, yang ketiga isti'anah, yaitu hanya minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan belajar, kalau di kelas 1 sudah mengerti macam-macam air untuk berwudu, terus kelas 2 tata cara wudu dan belajar tentang doa pada saat wudu dan setelah doa setelah berwudu sudah diajarkan di kelas 2 ya. Sudah hafal semua ya. Sekarang kelas 3 kita akan belajar tentang sholat, dari bacaan dan gerakan sholat insya Allah. Terus selanjutnya kita akan belajar kisah para nabi dan para rasul. Kalau di kelas 1 ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi siapa? Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi kelas 2 Nabi Soleh, terus Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, ya, Yakub. Nah, sekarang kita akan belajar di kelas 3 belajar tentang Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib ya alaihi wassalam. Anak-anakku mungkin itu yang kelas 3 yang mau kita pelajari. Nah, yang sekarang kita coba pertemuan ini kita coba belajar tentang surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr itu apa saja yang perlu kita pelajari? Anak-anak nanti bisa dibuka di juz amma, surat An-Nasr itu artinya apa, surat keberapa, ayatnya ada berapa, diturunkan di mana. Nanti itu unik ya, karena suratnya pendek tapi itu masuk madaniyah ya. Ya, karena turunnya setelah Rasul hijrah ya, meskipun turunnya di Mekah ya. Anak-anak semuanya, yang dipelajari di surat Asr paling tidak ada 4 hal. Yang pertama ini kita belajar surat An-Nasr ya. An-Nasr ya, An-Nasr. Yang perlu kita pelajari An-Nasr ada 4. Yang pertama, jangan lupa, pertama harus dibaca dengan benar anak. Iya, karena kalau menghafal bacaannya tidak benar nanti salah terus. Maka yang pertama harus dibaca dengan benar dulu, harus teliti. Yang pertama dibaca dengan benar. Kalau sudah dibaca dengan benar, yakin tidak ada kesalahan, baru yang nomor 2 apa sayang? Ya, dihafalkan, betul. Dihafalkan. Dihafalkan. Cara menghafalnya sudah tahu toh? Dibaca dengan benar, dibaca ulang-ulang dulu, lalu dibaca per ayat. Kalau sudah hafal, disambung ayat berikutnya, diulangan dari awal dan terus sampai 3 ayat selesai. Ya.
Kalau sudah dihafalkan apa? Ya, ditulis di buku. Ya, ditulis di buku. Ditulis di bukumu. Ya, berlatih tulis Arab saya. Jangan bilang sulit, karena tidak ada yang sulit dalam belajar. Yang ada karena kita belum terlatih. Semakin kita latih, semakin sering mencoba menulis Arab, semakin lancar. Ya, buktikan saja. Lancarkan terus setiap hari ya, insya Allah mudah itu. Kalau sudah ditulis di buku, ya, baru yang nomor 4. Tentu anak-anak kepingin ngerti artinya itu apa toh surat An-Nasr, ya. Gimana? Lah ini anak-anak perlu mengerti isi pokok atau isi kandungan. Nah, isi pokok isi kandungan itu maksudnya apa toh? Isi kandungan misalkan anak-anak ditanya isi deskrip. Isi deskrip apa? Ya pensil, printer, pulpen, setit, kerutan. Nah, itu isinya. Jadi kalau ditanya isi kandungan dari surat An-Nasr, maka yang ditulis surat An-Nasr saja. An-Nasr ayat pertama misalkan, isi kandungan atau isi pokok maksudnya, atau inti sama. Isi kandungannya apa? Ayat pertama tentang apa ya? Gitu. Nanti lihat di juz amma dengan bahasamu sendiri. Terus yang kedua, isi kandungan ayat kedua apa ya? Ayat ketiga apa ya? Nah itu ditulis. Belajar mencoba mencari di juz amma. Inti pokoknya, gunakan bahasamu sendiri, berlatih sayang ya, berlatih di ringkes itu. Nah kalau sudah anak-anak bisa, ini waktunya sepekan sayang, coba menghafalkan sepekan, ditulis dengan Arabnya, artinya, isi kandungannya apa. Nanti kalau sudah bisa dilewati kirim Pak Fat atau nanti ada evaluasinya dari Pak Fat, enaknya gimana, anak-anak kepingin setel lewat audio ya, dikirim ke Pak Fat, atau anak lewat video call sama Pak Fat, atau lewat direkam sendiri kasihkan Pak Fat, atau tulisanmu nanti difoto cepret ke Pak Fat ya. Insya Allah gampang, dibikin gampang aja ya. Jangan bingung, jangan sedih, enggak. Bahagia saja belajar agama Islam. Rahasianya pikiran tenang, hatinya harus selalu bahagia. Karena kebahagiaan adalah kunci keberhasilan, ya toh? Dengan kebahagiaan rahmat Allah turun. Jadi kita akan mudah belajar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah SAW, dan kita akan bertemu insya Allah di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.